Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa kembali anak-anakku semua, terutama anak-anakku kelas 7 di serial video pembelajaran kita kali ini. Di video kita kali ini kita akan belajar mengenai klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup. Baik anak-anakku semua, apa sebenarnya tujuan atau definisi dari klasifikasi makhluk hidup itu? Definisinya sendiri atau pengertiannya klasifikasi makhluk hidup adalah cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri, yaitu cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri. Seperti yang kita ketahui bahwa makhluk hidup di dunia ini mulai dari jenis hewan, tumbuhan, jamur, mulai dari yang makroskopis bisa dilihat dengan mata sampai yang mikroskopis atau tidak bisa dilihat dengan mata, dilihatnya dengan menggunakan mikroskop. Jumlahnya subhanallah sungguh banyak sekali. Nah, karena terlalu banyaknya jenis makhluk hidup itu, maka kita perlu melakukan klasifikasi itu atau kita perlu mengelompokkan makhluk hidup itu. Tujuannya apa? Makhluk hidup itu kita kelompokkan. Tujuan kita mengklasifikasikan makhluk hidup adalah untuk yang pertama adalah mempermudah mengenali, kemudian mempermudah membandingkan, dan yang paling utama adalah mempelajari. Nah, ini adalah tujuan kita mengklasifikasikan makhluk hidup agar kita mudah mengenali makhluk hidup, membandingkan atau mengkomparasikan makhluk hidup, dan yang paling penting adalah mempelajari makhluk hidup. Nah, kalau kita tidak kelompokkan, maka nanti saat kita mempelajari makhluk hidup itu kita akan kesulitan karena jumlahnya yang terlalu banyak. Agar lebih mempermudah kita saat mempelajari, maka makhluk hidup itu perlu kita dikelompokkan berdasarkan kesamaan ciri. Kemudian kita akan langsung saja ke sistem klasifikasi makhluk hidup. Nah, urutan sistem klasifikasi makhluk hidup yang akan kita bahas di sini, kita akan mulai dari hewan, dan di sini ada tumbuhan. Urutan klasifikasi makhluk hidup, hewan dan tumbuhan. Yang pertama adalah urutan pertama klasifikasi itu, yang pertama adalah istilahnya adalah kingdom. Di tumbuhan juga sama, kingdom atau kerajaan. Jadi kingdom hewan itu berarti kerajaan hewan. Semua hewan masuk ke dalam kingdom hewan. Tumbuhan juga punya kingdom. Nah, subunit di bawahnya kingdom adalah kalau pada hewan itu adalah filum. Mungkin nanti kalian lihat di buku paket kalian tulisannya agak berbeda. Jadi kalau ada yang filum, ada yang filum, ada yang pakai P, ada yang pakai F, itu sama saja. Kalau pada tumbuhan itu istilahnya dia pakai
divisi atau divisio. Kemudian di bawahnya adalah kelas. Ini saya hapus saja, kita samakan teksnya. Pilum. Di bawahnya divisor juga kelas. Habis kelas ordo. Kemudian ada family. Ada genus. Dan yang paling rendah adalah spesies. Nah, ini adalah urutan klasifikasi makhluk hidup dari yang tingkat urutan teratas sampai yang ke bawah. Kalau hewan adalah kingdom, phylum, class, ordo, family, genus, spesies. Kalau pada tumbuhan, kingdom, divisio, class, ordo, family, genus, spesies. Nah, dari kingdom sampai ke spesies, nah, semakin ke bawah itu maka semakin ke bawah semakin menuju spesies, maka persamaan cirinya semakin khusus, atau dalam kurung bisa kita katakan banyak, dan perbedaannya semakin sedikit. Nah, maksudnya bagaimana? Contoh pada hewan ya. Semua hewan masuk kingdom hewan, kemudian dikelompokkan menjadi beberapa film dikelompokkan menjadi kelas dikelompokkan ordo sampai ke spesies. Jadi spesies atau hewan yang sampai ke tingkatan ke bawah ini masih dalam satu kelompok, maka dia memiliki banyak persamaan dan memiliki sedikit perbedaan. Kalau di atas ini adalah perbedaannya yang banyak, persamaannya sedikit, tapi semakin ke bawah persamaannya semakin banyak atau semakin khusus dan perbedaannya semakin sedikit. Nah, jadi ini yang perlu anak-anakku hafalkan, yaitu urutan klasifikasinya, yaitu kingdom, class, ordo, family, genus, dan spesies. Nah, anak-anakku semua, nah, setelah kita mengklasifikasikan makhluk hidup, maka agar lebih mempermudah, makhluk hidup itu harus kita beri penamaan. Harus diberi nama. Nah, kita tidak mungkin memberi nama makhluk hidup itu dengan menggunakan bahasa lokal kita masing-masing. Ya, jadi karena klasifikasi itu digunakan di seluruh dunia, maka sistem penamaannya juga harus baku atau bisa digunakan dimengerti di manapun atau di seluruh dunia. Nah, sistem penamaan makhluk hidup, saya singkat ini, menggunakan sistem namanya binomial nomenklatur atau sistem nama ganda. Nah, bagaimana? Baik, saya terangkan dulu. Sistem nama ganda ini, bagaimana cara menuliskan sistem nama ganda? Aturannya yang pertama adalah ditulis dalam bahasa Latin atau
bahasa yang dilatinkan. Nah, jadi nanti nama makhluk hidup itu akan kita tuliskan dengan menggunakan bahasa Latin, bukan bahasa Inggris, tapi bahasa Latin. Yang kedua aturannya adalah terdiri dari dua kata. Di setiap makhluk hidup nanti terdiri dari dua kata. Jadi kita tidak bisa satu nama misalnya kucing atau cat, tidak bisa. Nanti satu makhluk hidup terdiri dari dua kata. Aturannya, kata pertama itu menunjukkan genusnya, kata kedua itu menunjukkan spesiesnya. Jadi dua kata, kata pertama genus, kata kedua adalah spesies. Dan dituliskan bagaimana? Kata pertama diawali huruf besar, sedangkan kata kedua tidak diawali huruf besar. Kemudian aturan selanjutnya adalah dicetak miring atau ditulis miring atau di garis bawah. Baik, contohnya saya ambil contoh di sini. Padi. Padi punya nama ilmiah itu adalah Oryza sativa. Maka padi dapat kita tuliskan begini. Nah, ini tulis miring. Oryza pakai Y sativa. Nah, jadi nama ilmiah padi adalah Oryza sativa. Oryza adalah genusnya, sativa adalah spesiesnya. Contoh lain misalnya adalah kucing. Kucing punya nama ilmiah adalah Felis domestica. Maka menulisnya adalah Felis domestica. Nah, berarti genusnya kucing itu apa? Genusnya kucing adalah Felis, spesiesnya adalah domestica. Nah, ini adalah cara penulisan nama ilmiah. Sekarang kita lanjut ke bagian selanjutnya adalah bagaimana cara melakukan klasifikasi. Baik, saya perbesar dulu. Bagaimana cara melakukan klasifikasi? Nah, seperti yang kita bahas di awal bahwa klasifikasi itu kita kelompokkan berdasarkan persamaan ciri yang dimiliki atau persamaan atau perbedaan. Kita dalam melakukan klasifikasi, kita bisa menggunakan kunci dikotom atau kunci dikotomi dan kunci determinasi. Nah, baik anak-anakku semua, contohnya bagaimana? Sekarang kita akan membuat kunci dikotom dulu. Baik, yang pertama adalah kita buat kunci dikotom atau kunci dikotomi. Baik, caranya begini.
Misalnya saya punya beberapa tumbuhan, kita tulis saja ada lumut, ada suplir, ada jagung, ada kedelai, terong, dan melinjo. Oke, sekarang kita akan melakukan klasifikasi. Baik, sekarang mari kita bagi 6 buah tumbuhan ini menjadi 2 kelompok. Yang pertama, kita bagi berdasarkan si tumbuhan itu berspora atau tidak berspora. Nah, kita bagi menjadi 2. Kita bagi menjadi 2. Berspora dan tidak berspora. Spora itu apa? Spora itu adalah alat perkembangbiakan seperti biji, tapi tidak seperti biji. Jadi ada tumbuhan yang berkembang biak dengan biji, ada tumbuhan yang berkembang biak dengan spora. Kita tulis yang pertama, 1A ini adalah dia yang berspora. Yang ini berarti 1B tidak berspora. Nah, dari ini semua mana yang berspora? Yang berspora adalah suplir dan lumut. Ada suplir, ada lumut. Kemudian jagung, kedelai, terong, dan melinjo tidak berspora, berarti masuk di kolom 1B. Ada jagung, kedelai, terong, dan melinjo. Kemudian kita bagi lagi, 1A ini kita bagi lagi. Ada suplir dan lumut, kita bagi lagi menjadi 2 perbedaan. Jadi kalau kunci dikotom itu perbedaannya menjadi 2 yang saling bertentangan, spora tidak berspora. Sekarang kita bagi menjadi 2, pembagian yang kedua. 2A ini adalah berbatang. Yang 2B berarti lawan katanya tidak berbatang. Siapa yang berbatang dan siapa yang tidak berbatang? Maka suplir masuk ke yang berbatang. Nah, maksud saya ini berbatang jelas, batangnya jelas. Yang ini tidak berbatang jelas. Maka di sini masuk lumut. Baik. Nah, karena anggotanya sudah 1 setiap kotak, maka pembagian kotak kunci dikotom ini berhenti. Sekarang kita menuju kotak 1B. Ada 4 tumbuhan, jagung, kedelai, terong, dan melinjo. Kita bagi menjadi 2. Nah, berdasarkan apa lagi sekarang kita baginya? Yaitu yang berbiji terbuka dan berbiji tertutup. Apa maksudnya berbiji terbuka dan berbiji tertutup? Berbiji terbuka itu kalau bijinya tidak tertutupi dengan daging buah atau buahnya. Kalau tertutup, itu tertutup oleh daging buah. Maka ini sudah 1, ini 2, berarti ini yang ketiga. Ada 3A, berbiji tertutup. Maka di sini 3B, berbiji terbuka. Siapa yang masuk berbiji tertutup? Ada jagung, ada kedelai, dan ada terong. Siapa yang masuk ke biji terbuka? Ada melinjo. Nah,
Karena di kotak 3B isinya sudah 1, yaitu hanya melinjo saja, maka kotak 3B berhenti. Sekarang yang kita teruskan kotak 3A karena isinya masih 3. Kita bagi lagi menjadi berbiji tertutup keping 2 dan keping 1. Nah, kita bagi lagi. Itu berarti di sini 4A keping 2, 4B keping 1. Siapa yang berkeping 2? Masuk di sini adalah kedelai dan terong. Yang berkeping 1 jagung. Kotak 4B karena sudah isinya hanya 1 jagung, maka kotak 4B berhenti. Nah, sekarang kita bagi kotak 4A menjadi 2 lagi. Nah, yaitu berbunga kupu-kupu dan berbunga trompet. Nah, kita bagi 5A, ini berbunga kupu-kupu, yang 5B berbunga trompet. Siapa yang berbunga kupu-kupu? Dia adalah kedelai. Siapa yang berbunga trompet? Dia adalah terong. Nah, karena sudah berisi masing-masing berisi satu tumbuhan, maka kotaknya sudah berhenti. Jadi kita lihat dari awal kunci dikotom buatnya seperti ini. Ada 6 tumbuhan: lumut, suplir, jagung, kedelai, terong, dan melinjo. Kita bagi menjadi 2 dulu, spora dan tidak spora. Suplir dan lumut masuk ke spora, jagung, kedelai, terong, dan melinjo masuk ke tidak berspora. Kemudian berspora kita bagi lagi, berbatang jelas dan tidak berbatang jelas. Suplir masuk berbatang jelas dan lumut masuk yang tidak berbatang jelas. Nah, jika kotaknya sudah hanya berisi 1, maka pembagiannya selesai. Nah, kita masuk ke 1B tadi, terbagi menjadi biji tertutup dan biji terbuka. Biji terbuka ada melinjo, biji tertutup ada jagung, kedelai, dan terong. Melinjo berhenti karena sudah sendirian. Kemudian 3A kita pecah menjadi keping 2 dan keping 1. Keping 1 diisi jagung, keping 2 ada kedelai dan terong. Nah, kotak 4B ini berhenti. Kemudian yang kotak 4A kita bagi menjadi 2 lagi, berbunga kupu-kupu dan berbunga trompet. Ini adalah kunci dikotom. Nah, sekarang mari kita buat kunci determinasinya. Bagaimana caranya? Nah, kita buat kunci determinasinya. Kunci determinasi mengacu kepada kunci dikotom ini tadi. Nah, bagaimana membuat kunci determinasi? Kita tuliskan dulu urutannya. Yang pertama 1. Ya, oke, yang pertama 1. Ada 1A, ada 1B. 1A itu apa? Berspora. 1B tidak berspora. Terus kemudian 2, ada berbatang jelas dan tidak berbatang jelas. 2A berbatang jelas, 2B tidak berbatang jelas. Kemudian kotak ketiga, berbiji tertutup dan berbiji terbuka. 3A biji tertutup,
3B biji terbuka. Kita lanjutkan 4 keping 2 dan keping 1. Keping 2, sini keping 1. Dan yang terakhir kelima, ada berbunga kupu-kupu dan berbunga trompet. Kita lihat 5A bunga kupu-kupu, 5B bunga trompet. 5A bunga kupu-kupu, 5B bunga trompet. Setelah kita tuliskan, sekarang kita lanjutkan membuat petunjuknya. Kita lihat jalurnya. Berspora 1A itu nanti lanjut ke nomor 2A dan 2B. Maka kita tuliskan berspora lanjut ke nomor 2. Sedangkan tidak berspora lanjut ke nomor 3. Nah, kemudian berbatang jelas. Nah, tidak ada terusannya, tidak ada pembagian lagi, maka berbatang jelas isinya adalah suplir. Berbatang tidak jelas isinya lumut. Nah, maka berbatang jelas kita kasih begini juga, cuma di sini dikasih suplir. Berbatang tidak jelas lumut. Kemudian nomor 3, biji terbuka dan biji tertutup. Biji tertutup lanjut ke 4A dan 4B. Maka berbiji tertutup ini lanjut ke nomor 4. Kemudian biji terbuka isinya melinjo, berarti kita tuliskan melinjo. Kemudian keping 2 4A lanjut ke nomor 5A dan 5B. Nah, berarti ini berkeping 2 lanjut ke nomor 5. Berkeping 1 isinya jagung. Kemudian berbunga kupu-kupu, kita lihat isinya kedelai. Berbunga trompet isinya terong. Nah, setelah kunci determinasi ini jadi, apa gunanya? Adalah gunanya agar kita tahu arah urut-urutan saat kita mencari organisme. Contohnya adalah saat kita misalnya ingin mencari kedelai. Kedelai itu mana? Kita masuk nomor 1 dulu, spora atau tidak spora? Kedelai itu tidak berspora, maka nomor 1-nya B. Harus kemana 1B? Ke nomor 3. Kedelai itu berbiji tertutup atau berbiji terbuka? Kedelai itu berbiji tertutup, maka 3A. Nah, 3A kemana? Ke nomor 4. Kedelai itu berkeping 2 apa berkeping 1? Kedelai itu berkeping 2, maka 4-nya 4A. 4A kemana? Ke nomor 5. Kedelai itu kupu-kupu atau trompet bunganya? Berbunga kupu-kupu. 5A. 5A ketemu kedelai, maka betul. Maka kedelai jalurnya adalah 1B, 3A, 4A, dan 5A. Ini adalah kedelai. Maka untuk tanaman yang lain bisa kalian lakukan sendiri. Nah, jadi kita rangkum pembelajaran kita. Yang pertama, klasifikasi itu dilakukan untuk mempermudah mempelajari makhluk hidup.
urutan klasifikasi makhluk hidup dari yang tertinggi adalah kingdom, kalau kemudian phylum pada hewan, divisio pada tumbuhan, kemudian semakin ke bawah kelas, ordo, famili, genus, spesies. Semakin ke bawah persamaannya semakin banyak, perbedaannya semakin sedikit. Nah, agar mudah dipelajari, nama makhluk hidup harus diberi nama yang disepakati, yaitu dengan menggunakan nama ilmiah atau penamaan ganda, yaitu dengan ditulis dua kata. Kata pertama menunjuk genusnya, kata kedua menunjuk spesiesnya dengan menggunakan bahasa Latin. Dan cara melakukan klasifikasi makhluk hidup adalah kita bisa menggunakan kunci dikotom seperti ini, dan yang terakhir adalah menggunakan kunci determinasi. Baik anak-anakku semua, itu saja yang bisa Pak Guru sampaikan. Tetap belajar dan tetap semangat, tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.